Memborong pahala dengan harta. Harta memiliki banyak manfaat dari aspek dunia ataupun aspek agama. Manfaat dari sisi dunia telah diketahui bersama. Dengan harta manusia bisa makan makanan yang diinginkannya, bisa memiliki kendaraan, rumah dan kenikmatan duniawi lainnya. Sedangkan manfaat harta dari aspek agama ada 3 hal. 3 hal apakah itu? Tetap bersama channel kami Risalah Media, semoga menambah pengetahuan dan pemahaman Islam. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi, agar tidak ketinggalan informasi seputar Islam. Berikut ini ialah manfaat harta dari aspek agama. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan diri baik kebutuhan untuk ibadah, semisal biaya ibadah haji atau untuk memenuhi kebutuhan pendukung ibadah berupa kebutuhan pangan, sandang, papan dan kebutuhan vital lainnya. Tanpa kebutuhan vital yang terpenuhi, hati dan pikiran seorang itu tidak akan fokus menekuni kewajiban agama dan beribadah. Sarananya agar ibadah berjalan baik itu bagian dari ibadah. Oleh karena itu mengambil dunia secukupnya untuk mendukung agama dan ibadah itu bagian dari manfaat agama dari harta. Akan tetapi hidup mewah lebih dari kebutuhan pokok tentu tidak termasuk manfaat agama dari harta karena hal tersebut termasuk kesenangan duniawi. Kedua, harta yang diberikan kepada orang lain. Manfaat agama dari harta yang diberikan kepada orang lain itu ada 4 macam. Pertama, harta yang dipergunakan untuk bersedekah kepada fakir miskin. Pahala bersedekah kepada fakir miskin itu demikian banyak dan beragam. Kedua, muruah, menjaga nama baik di hadapan masyarakat. Itulah harta yang diberikan kepada orang-orang kaya dan para tokoh sebagai jamuan tamu, hadiah dan bantuan, serta termasuk kategori manfaat agama karena dengan ringan tangan dan hati membelanjakan harta untuk kepentingan semisal ini seorang mendapatkan kawan dan relasi. Ketiga, harta untuk melindungi nama baik semisal berbagi harta untuk melindungi diri dari komentar-komentar miring tetangga, teman kerja dan lain-lain, serta termasuk juga harta yang diberikan kepada preman agar terjaga dari gangguannya. Termasuk dalam hal ini di masa silam adalah harta yang diberikan kepada penyair agar tidak menjadi bahan ejekan penyair. Pembelanjaan harta untuk kepentingan ini termasuk manfaat agama. Dari Jabir, Rasulullah bersabda, setiap amal kebaikan itu sedekah. Semua harta yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga itu tercatat sebagai sedekah. Harta yang dikeluarkan untuk menjaga kehormatan itu tercatat sebagai sedekah. Hadis riwayat Al-Hakim nomor hadis 2311 dan dinilai sahih oleh Al-Hakim. Keempat, pemberian dalam konteks ini dinilai bagian dari manfaat agama dari harta karena pemberian harta dalam hal ini mencegah celaan karena melakukan ghibah yang ditujukan kepada orang-orang yang berkomentar miring di belakang. Pemberian dalam hal ini juga berfungsi mencegah timbulnya permusuhan dalam hati orang yang dikomentari dengan komentar-komentar miring yang seringkali mendorong untuk membalas secara berlebihan yang melanggar batasan syariah. Harta yang dikeluarkan sebagai upah untuk efisiensi waktu dalam ibadah kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak aktivitas yang harus dilakukan, seandainya semuanya ditangani sendiri banyak waktu yang terbuang sehingga aktivitas ibadah banyak yang tersita untuk melakukan hal-hal tersebut. Orang yang kondisi ekonominya pas-pasan perlu secara langsung melayani dirinya sendiri. Bagi orang yang kaya raya dan solih semua kebutuhan yang bisa diserahkan kepada orang lain dengan mengupahnya namun dilakukan sendiri adalah sebuah kerugian. Ada banyak aktivitas bernilai ibadah yang tidak bisa diperankan oleh orang lain semisal kegiatan belajar atau mengajar ilmu agama dan berbagai ibadah individual ataupun ibadah sosial semisal membesuk orang sakit. Bagi orang yang memiliki harta yang berlimpah kebutuhan melakukan aktivitas ilmu dan ibadah ini lebih besar dibandingkan kebutuhan untuk melakukan aktivitas harian non-ilmu dan ibadah. Ketiga, harta yang dibelanjakan untuk hal-hal yang menghasilkan pahala jariah semisal membangun masjid, musola dan pondok pesantren, membangun jembatan, atau kegiatan wakaf yang berkelanjutan lainnya. Inilah 3 kategori besar manfaat harta dari sudut pandang agama. Ini belum mencakup manfaat harta berupa keberuntungan dunia. Di antara keberuntungan duniawi yang didapatkan karena memiliki harta sebagai berikut. 1. Terbebas dari kehinaan mengemis-ngemis. 2. Selamat dari status hina di mata manusia karena kemiskinan yang diderita. 3.
Mulia di mata manusia. 4. Memiliki kedudukan istimewa di hati manusia, jadi tokoh di komunitasnya. 5. Memiliki wibawa karena harta. Demikianlah 3 manfaat harta dalam aspek agama. Semoga menambah pengetahuan dan pemahaman, amin. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.